Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kaila. Saya berasal dari SMA Triguna Jakarta. Pada lomba debat kali ini, saya akan berperan sebagai tim oposisi. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelumnya, yang terhormat, Dewan Juri dan hadirin sekalian. Baik, saya akan memulai argumen saya. Sebelumnya, izinkan saya mendefinisikan bakat itu sendiri. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat pada dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Contoh bakat seperti bakat verbal, bakat abstrak, bakat bahasa, dan bakat-bakat lainnya. Peran orang tua dalam memaksimalkan potensi anak sebenarnya tidak diwajibkan untuk dilakukan, karena anak pasti memiliki tujuan dan keinginannya masing-masing, di mana bisa dipertegas di sini bahwa peran orang tua hanyalah mendukung dan memantau perkembangan anak mereka. Memang pada tahap sosialisasi dijelaskan bahwa manusia melewati 4 tahap sosialisasi, yaitu pertama, preparatory stage, di mana anak baru melihat apa yang orang-orang sekitarnya lakukan. Yang kedua, play stage, di mana anak baru mulai memikirkan apa yang orang-orang sekitarnya lakukan. Dan yang ketiga, di game stage, di mana anak mulai mengikuti apa yang orang-orang itu sudah lakukan. Dan di generalize others, atau yang keempat terakhir, anak sudah dapat melakukannya dengan baik. Dan pada tahap generalize others ini, anak sudah dapat menentukan apa yang akan dia lakukan dan sudah dapat berpikir atas apa yang dia lakukan. Ini membuktikan bahwa peran orang tua sudah tidak sebesar itu lagi. Keputusan anak sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sini. Adapun argumen-argumen saya yang menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan mosi ini, yaitu dari musik, orang tidak dapat menghasilkan uang yang banyak. Banyak pengamen-pengamen jalanan yang hanya bernyanyi tetapi tidak menghasilkan uang yang banyak. Ada pula pemain band keliling. Mereka keliling kafe atau tempat-tempat ramai hanya untuk menghasilkan uang yang nyatanya tidak seberapa. Ini membuktikan bahwa musik tidak dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat. Musik juga tidak menghasilkan masa depan yang bagus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya musik tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi kita dapat ketahui bahwa lebih dari 50% kebutuhan manusia pasti membutuhkan uang. Bagaimana bisa hidup kalau tidak ada uang? Ini juga menunjukkan masa depan orang yang bermain di bidang seni musik tidak akan memiliki kehidupan yang seimbang. Seperti berita yang sudah banyak beredar, kita ketahui bahwa musisi dunia, terutama Indonesia, baik yang mengonsumsi narkoba atau minuman keras dan zat-zat lainnya karena depresi dan stres di lingkungan seni musik. Banyak juga dari mereka yang mengonsumsi obat-obatan tersebut karena mereka ingin tetap tampil maksimal di atas panggung, ataupun mereka tidak ingin cepat lelah saat membuat lagu atau hal-hal lainnya berhubungan dengan musik. Contoh kejadian musisi yang mengonsumsi narkoba yaitu Jimi Hendrix, salah satu dewa gitar, meninggal karena mengonsumsi narkoba. Kurt Cobain, musisi tersohor yang terkenal sebagai pecandu. Dan di Indonesia ada Slank, band paling banyak fans fanatiknya yang dulu sempat terjerat narkoba. Dengan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa musik membawa masa depan yang buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama pemuda bangsa Indonesia mendatang. Banyak dari anak-anak yang sudah memiliki hobi di bidang seni sejak dini. Hal ini membuat para orang tua mendaftarkan anak mereka ke les seni musik. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan tim pemerintah, di mana anak akan difokuskan pada bakat seninya, yaitu dengan kursus biola atau piano. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukannya ini terus-menerus akan membuat anak tidak dapat mengeksplor dunia yang lebih luas. Dunia yang hanya dipenuhi dengan musik saja. Lama-kelamaan anak akan bosan dan tidak mengikuti les musik dengan senang lagi. Mereka hanya melakukannya karena paksaan dari orang tua mereka. Hal ini dapat membuat anak menjadi introvert karena tidak dapat melakukan hubungan sosial dengan anak lainnya secara bebas. Saya menyinggung hal ini juga karena berkaitan dengan argumen tim pemerintah, di mana dikatakan bahwa saat anak melakukan secara terus-menerus, ia akan suka dengan apa yang dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak saat melakukan perkembangan mereka akan lebih suka mengeksplor dunianya. Kalau ia tertuju hanya pada satu hal, bagaimana ia dapat mengetahui bakat terpendam lainnya? Begitupun dengan argumen lainnya yang mengatakan bahwa bakat anak akan terlihat saat ia mencoba banyak hal yang dilakukannya. Di sini bakat memang bisa dicari terus-menerus, tetapi bukan berarti bakat yang didalaminya itu akan menjadi pekerjaan yang akan dilakukannya kelak. Di jenjang SMA atau jenjang di mana anak sudah masuk ke tahap dewasa, pasti mereka memiliki cita-cita atau keinginannya sendiri. Walaupun mereka suka atau memiliki hobi memainkan alat musik, bukan berarti itu yang mereka inginkan di masa depan. Orang tua tidak seharusnya menentukan masa depan anaknya. Hal yang disampaikan oleh tim pemerintah, di mana orang tua akan membiarkan anaknya tetap ikut sekolah, dan saat kuliah akan menyarankan untuk mengikuti prodi atau jurusan yang berhubungan dengan seni musik. Hal ini tentu akan membuat anak kecewa. Misalnya anak sudah
memiliki cita-cita yang berkuliah di universitas A dengan jurusan manajemen, tetapi karena orang tua mereka menginginkan anaknya untuk kuliah jurusan seni musik, akhirnya cita-cita anak ini harus dikorbankan. Dan bisa saja dengan ia tetap mengikuti perintah orang tuanya, ia tidak senang dengan jurusannya, sehingga ia tidak melakukannya dengan maksimal dan malah mendapatkan hasil yang buruk di akhir. Kedisiplinan seseorang musisi tidak terlihat dan tertata dikarenakan mereka hanya akan berpikir seharian memikirkan lirik musik atau judul apa yang cocok untuk karyanya saat itu. Hal ini tentu bukan merupakan suatu kedisiplinan atau produktivitas yang baik, sebab pasti akan ada banyak hal yang terlewat pada saat mereka melakukannya seharian itu. Faktor lainnya itu attitude yang terlihat dari seorang musisi. Tidak peduli seberapa berhasil dan bertalentanya seorang musisi, jika tidak memiliki attitude yang baik, maka tentu tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil, paling hanya sesaat dan akan cepat jatuh juga. Banyak musisi di industri musik jatuh terpuruk dikarenakan masalah attitude. Kepercayaan antara sesama musisi dan klien harus sangat dijaga oleh musisi. Sebagai contoh, dalam sebuah event dengan pegawai kantoran, seorang pegawai yang terlambat hadir mungkin hanya akan mendapatkan surat teguran terlebih dahulu sebelum ada pemecatan. Namun bagi seorang musisi, ketika terlambat pada waktu yang ditentukan, kemungkinannya akan tidak dibayar, tidak dipakai lagi, atau paling parah akan dituntut secara hukum karena melanggar kesepakatan dari klien. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya tetap tidak setuju dengan dewan yang percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.